Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mas Reza. Di depan kita sore hari ini sudah ada sebuah mobil keluaran dari Mazda, yaitu Mazda CX-7, yang mana mobil ini adalah luxurious premium SUV yang langsung bersaing dengan Toyota Harrier dan juga Nissan Murano. Hanya saja, jika Toyota Harrier dan Murano itu menawarkan kenyamanan dalam berkendara, SUV ini menawarkan sebuah driving experience yang berbeda karena ini mobil yang mengutamakan unsur kecepatan ya. Mesinnya 2300 dengan turbo yang pasti tenaganya jauh lebih besar di antara dua yang tadi saya sebutin, dan dulu harganya ini John, harganya hampir 700 juta, bayangin. Waktu itu si RV sama Pajero serta Fortunernya masih 300 juta sekian, ini udah hampir 700, udah dua kalinya. Ini adalah mobil mewah di zamannya. Desainnya masih menggunakan desain Nagare, belum menggunakan desain Mazda yang sekarang ya. Dan kalau kita bisa lihat, ini mau warna hitam ini, hitamnya unik John, kayak lembayung-lembayung gitu. Jadi dia kalau kena panas atau kena terang, dia tuh agak kecoklatan gitu. Dan ini memang original catnya seperti itu. Jadi unik ya warna hitamnya. Kita bisa lihat bagian depan dari mobil ini kayak senyum ya, kayak tersenyum. Dan ada garis tipis chrome-nya itu seolah-olah itu giginya. Bahkan dia punya buat ngebersihin headlamp ya. Headlampnya sudah menggunakan proyektor HID, lampu jauhnya masih bohlam halogen biasa. Tapi lampu senjatanya di sini, dekat sen, dan lampu senjatanya itu di sini, dan fog lampnya masih halogen biasa. Dan ini khas desain Nagare. Sampai bahkan RX-8 bentuknya gini ya. Jadi di sini ada lekukan yang ngebuat mobil ini tuh kelihatan berotot. Mobil ini kelihatan kekar, tough, dan ini desainnya konsisten. Dari Nissan Mazda 2, RX-8, CX-7 sampai CX-9 itu seperti ini. 5-seater, 2 row dengan ban ring 18. Ini sudah di repaint ya. Harusnya dia masih menggunakan cat silver biasa. Teknologi ABS, EBD dan EBA. Dia juga sudah keyless, kuncinya seperti ini. Tapi belum menggunakan start stop engine button. Ya, jadi di depannya ini di sini dibuat berotot, dan ke belakang juga sama. Di sini agak ada lekukan yang cukup tegas. Jadi kelihatan mobil ini tuh depan belakang berotot. Mobil ini pipih, lebar, pendek. Jadi nggak kayak si itu ya, nggak kayak pesaingnya, ini lebih pipih dan lebih ceper. Serta dia punya window line yang berwarna chrome sama seperti hand gripnya, door handle-nya. Di bagian belakang kita bisa lihat dia nggak ada spoiler, hanya bentuknya lancip seperti ini ya. Ada lampu LED stop di belakangnya, rear defogger, wiper serta semprot-semprotan. Nah, untuk bagian belakang lampunya juga masih menggunakan bohlam-bohlam biasa, ngumpul di K1. Cuman ini mikanya sudah dikasih kaca film jadi agak kehitaman. Belum ada sensor parking, tapi dia sudah otomatis mendapatkan kamera yang letaknya tuh di sini. Untuk di zamannya keren ya. Kita buka. Ini mobilnya tadi sudah saya nyalain ya, jadi kita matiin dulu. Ya. Nah, ini bagian dalam mobil ini tuh ada dua jenis ya, ada yang berwarna hitam dan ada yang berwarna putih seperti ini. Dia airbagnya lengkap, di kursi ada, di setir ada, dan di pilar A juga ada. Spion sudah retract dan auto folding juga. Kita lihat ke belakangnya. Mazda memang bukan jagoannya buat mobil yang lebar-lebar kayak si Toyota ya. Jadi mobil ini memang tidak selebar si Harrier, tidak sebesar si Harrier cabinnya. Dia bisa dibilang sedang lah ya, nggak kecil-kecil juga. Dan ini bagasinya bisa dibuat rata lantai. Ini dibuka, dan kedua jok tengahnya itu bisa dibuat rata lantai ya, 60-40. Ngelipatnya tuh dari sini. Jadi kita pencet, dia otomatis ngelipat. Ini juga bisa pencet. Terus ini dibuka, dan ini benar-benar membuat rata lantai sehingga bagasinya bisa lebih banyak muatnya. Ya. Mobil ini juga punya antena di bagian belakang, tapi itu sudah patah. Juga ada sunroofnya ya, karena memang di premium class itu kayak sunroof tuh kayak wajib banget gitu. Si Harrier bahkan punya panoramik, si Murano sama si CX-7 sudah ada.
sunroofnya. Ya tadi kuncinya seperti ini ya. Konsumsi bahan bakar dengan mesin 2300 dengan turbo ini, bahan bakarnya tuh 1:7 dalam kota. Luar kota 19, 110. Dan mobil ini memang memiliki tenaga yang paling kencang ya di antara pesaingnya, dan ini tuh 1 ke 100-nya tuh cuman 9 detik katanya. Dan yang banyak yang bilang tenaga atasnya tuh ini asik banget mobil. Ketika kita lepaskan maksud kebencian kita kepada setirnya palang 3 dengan pengaturan tilt dan teleskopik. Di sebelah kiri sudah lengkap untuk audio controlling switch. Di sebelah kanan ini ada buat MID, dan di bagian bawah ini ada cruise control. Jadi mobil ini tuh sangat lengkap, full option di zamannya ya. Ya harganya hampir 700, pasti bisa kebayang dong fitur-fitur yang ditawarkan seperti apa. Ada traction control, ada cruise control, kemudian juga airbagnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 airbag. Dan dia di tengah sini memiliki 2 layar. Yang satu ini layar MID yang bisa kita lihat, dan di sini adalah layar audio serta AC-nya. Jadi meskipun AC-nya di sini puter-puter, tapi sudah climate control digital yang layarnya itu di atas. Nah tadi saya bilang ya, dia tuh punya kamera mundur yang layarnya tuh kecil di situ. Ini di zamannya cukup jadi nilai plus ya. Gitu. Parking brake-nya di bawah seperti CR-V dan Mercy, dan dia punya fitur-fitur premium yang mungkin seumur hidup nggak bakal dipakai seperti ini ya. Heater seat yang di Indonesia nggak bakal kepake. Giginya otomatis Triptonic dengan 6 speed, posisinya itu plusnya ke belakang, jadi benar-benar sporty ya. Di bagian tengah dia memiliki audio head unit yang banyak tombol-tombolnya. Ini nih memang mobil 2011-2012 ini banyak tombolnya ya. Bisa kita lihat mobil ini, kemudian Accord, kemudian juga Camry. Itu kayaknya di zaman itu semakin banyak tombol semakin kelihatan modern, padahal nggak juga. AC-nya ada 3, berbentuk bulat, nggak bisa ditutup, sementara di kanan kiri bisa ditutup. Bahan dashboardnya ini semuanya hard plastik. Build quality-nya standar-standar aja ya. Sayang banget mobil 700 juta tapi belum menggunakan build quality yang baik. Jadi ini masih hard plastik. Kemudian setirnya juga sudah diberikan jahit-jahitan kulit seperti ini. Benar-benar eksklusif, full option. Tadi tilt dan teleskopik. Serta jok untuk driver depannya sudah full elektrik. Baik maju mundur, tinggi rendah, dan juga recliningnya sudah full elektrik. Sementara untuk di bagian penumpang depan masih biasa. Dan di bagian belakang tadi sudah saya jelaskan bisa dibuat rata lantai dengan konfigurasi 60-40. Sementara kalau dibuka, ya kita coba buka. Ini nggak bisa dibilang sempit dan nggak bisa dibilang lega, jadi standar-standar aja. Nggak ada panel wood ya. Di sini dia menggunakan black glossy kayak black piano gitu. Dan untuk power window-nya auto up and down di sisi pengemudi aja, sisanya masih standar. Retract bisa, dan power door lock-nya di sini. Kayak Mercy ya. Dan untuk speedometer, dia tuh Optitron tapi warnanya oranye dan ada biru-birunya. Jadi kelihatannya kayak sporty banget ya. Sporty banget. Jadi dia ambience light-nya warna oranye. Sama seperti power layar untuk pengaturan audio serta AC-nya di warna oranye. Untuk tuas lampu dan tuas wipernya dia sudah ada otomatis, jadi ya nggak perlu dikotak-katik, cukup dinyalain otomatis. Sensornya di sebelah sini dia akan nyala dan mati otomatis ketika hujan dan ketika gelap. Itu fitur yang sangat harus dimiliki oleh mobil premium juga. Kemudian dia memiliki sunroof yang kecil sih, kecil tapi ya cukup menghibur lah ya. Konfigurasinya itu tilt dan slide. Jadi di sini ada 2 tombol untuk slide dan dia otomatis. Tapi tutupnya harus manual. Ini juga tutupnya manual, tapi bukanya dia otomatis. Seperti itu. Nah, ya meskipun kecil tetap aja sunroof. Jadi memiliki nilai plus. Konsumsi bahan bakarnya tadi ya di situ 1
13,3 liter untuk 100 km di dalam kota. Rata-rata 1,7 lah ya kalau dalam kota macet-macetan. Mobil ini tenaganya terbesar karena memiliki turbo, sehingga bahan bakar yang harus kamu berikan ke mobil ini harus bahan bakar yang berkualitas karena memiliki turbo. Sun visornya dia punya vanity lamp dan vanity mirror, plus dia bisa extend ya guys, bisa extend kayak gini. Ini keren sih, mobil-mobil zaman sekarang nih udah jarang yang kayak gini. Meskipun ya kapan dipakainya nggak tahu juga. Punya lampu baca kanan kiri di depan, dan di tengah juga punya lampu seperti ini ya. Ini kulit full, joknya tuh kulit dan joknya tuh tebal, serta tuh lekukannya pas ya, kayak guling di kanan kiri gitu. Oh iya, yang spesial dari mobil ini juga audionya ya. Jadi audionya tuh sudah menggunakan audio Bose gitu, Bose. Jadi tentu pengalaman berkendara dengan audio yang baik itu oke banget. Konsol boxnya soft opening, tapi dia lebar nih, tapi nggak dalam. Terus kemudian di bagian tengah dia juga punya armrest yang posisinya pas banget, dan punya laci penyimpanan yang bisa dibuka tutup seperti ini. Tapi buka tutupnya manual, dan ini bagian dalamnya tuh dalam banget. Ada power outlet juga di dalam. Power outlet di sini, dia juga punya power outlet di sini. Jadi ada dua power outletnya. Jadi power outlet di sini bisa ditutup dan nggak mengganggu si kabel karena sudah ada jalurnya. Ini soft touch ya karena menggunakan lapisan kulit. Nah, di belakang tadi ada 5 tempat duduk dengan 3 headrest. Jadi memang mobil ini diciptakan untuk bisa 5 orang. But compare sama si pesaingnya tadi, si Harrier dan si Murano, ini mobil memang kayak beda sendiri. Kalau dua mobil yang tadi saya sebutin tuh kesannya elegan, kesannya mahal, kesannya mewah, makanya harus pelan-pelan karena memang diciptakan untuk itu ya. Kan Indonesia itu suka banget di zaman itu semua beli Harrier lah ya, karena Harrier itu one of the most comfortable SUV car ever kayaknya. Nah ini enggak, jadi ini mobil yang kayaknya tuh bandel, dia tuh nggak nyaman-nyaman banget, tapi dia tenaganya dan driving position serta feel berkendaranya tuh enak banget. Dia tuh tough ya, dia tuh stiff banget. Jadi kalau kalian menggunakan mobil ini mobil yang bisa ngebuat kalian happy dengan tenaga serta kecepatannya. Meskipun banyak yang bilang mobil ini tuh tarikan atasnya yang enak, tarikan bawahnya tuh agak kurang ya. Tapi gue belum pernah nyoba sih masuk ke jalan tol terus gue pakai, karena ini mobil baru gue pinjam dari teman. Nanti kita coba buat driving first impression dari mengendarai mobil ini. Terus speakernya tadi bawa saya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasti enak banget sih ini audio. Kita coba nyalain ya. Jadi sama ini audionya kalau dinyalain dari sini dia akan nyala. Dia akan nyala. Jadi enak banget sih ini suaranya. Enak banget audionya. Gitu. Oke, mungkin itu aja sekilas in-depth tour dari mobil Mazda CX-7 keluaran Mazda CX-7 yang keluar pada tahun 2008 sampai tahun 2013 ya, correct me if I'm wrong. Buat teman-teman yang udah biasa atau memiliki mobil ini mungkin bisa ngasih tambahan apa aja, mungkin banyak banget yang saya kurang sampaikan di video ini. Dan yang udah nonton video ini sampai habis, boleh dikasih like dan subscribe channelnya, semoga bermanfaat buat yang mau beli, buat yang lagi nyari, dan buat penikmat otomotif. Oke, terima kasih. Insya Allah berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.